musonib ya, juga kan ini kakak beradik itu ya. Tapi sekarang sudah malah di Karangmangu jadi BPD Braga sudah berperan ya. Jadi waktu saya mengajar memang yang di PGRI dulu kan hanya diminta ya. Jadi guru tidak seperti sekarang melamar. Kalau saya dulu yang mengantarkan adalah wali kelas saya dulu namanya Pak Rosidi Ridho. Jadi ya diantar sudah sarjana mulang ya. Itu ceritanya seperti itu, tidak seperti sekarang. Itu wali kelas sejak SD ya, sejak kelas 4 itu membimbing kami ya. Jadi sampai saya mondok sampai kuliah, kalau pulang mesti ketemu beliau. Ini sebagai bapak saya ya, berganti bapak saya dalam bimbing masalah pendidikan adalah Bapak Haji Rosidi Ridho dari Dermasandi, ini sudah almarhum ya. Jadi pengalaman saya itu mengabdi kepada negara, pada bangsa sejak 89 sampai 2017. Menjadi guru 14 tahun. Saya ditaruh mengajar hanya 5 tahun ya. Tahun 2090 ditarik di SMA Negeri 2 Slawi. Dari 2091 sampai 2004 ya itulah kalau kita bisa menjadi contoh suri toladan itu tanpa minta ya. Saya ditarik oleh kepala kantor untuk membantu tugas-tugas kepala kantor. Dari guru zaman itu belum ada, makanya heran guru jadi pejabat. Ini saya cerita pengalaman supaya untuk contoh teman-teman. Karena saat itu ya katakanlah temannya adalah semua dari luar desa ya. Ada teman satu sama-sama di Jakarta di kelas saya, Mas Sobirin ya, itu juga nggak pulang, tapi di sana juga jadi orang penting ya, jadi ketua Yayasan Al Azhar. Itu waktu saya di Jakarta sudah selesai, dia daftar ke sana, begitu pengumuman yang bawa saya, bapak ibunya sampai mbahnya datang ke rumah saya, saking senengnya Mas Sobirin diterima di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu itu ya, karena saya bangga juga, ternyata berhasil sekarang dia menjadi orang penting di Jakarta. Tapi saya pulang karena ibu saya tidak boleh menikah dengan orang Sunda ya, harus dengan orang Tegal ya. Makanya saya alhamdulillah pulang ya, ya dapatnya orang Tegal kan gitu ya. Ini penting sekali juga bahwa orang tua namanya ibu adalah wali doanya ya. Jadi dari mulai nikah, dari mulai bekerja itu semua adalah nasihat orang tua ibu ya. Mau ke Bengkulu ndak boleh panlur sega sapiring mane besi lemakane, sing penting bisa ngimami sholat Jumat. Kan ringan ya, sederhana, itu filosofinya ya, sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena saat itu begitu tamat, kalau dari Jakarta banyak yang ditugaskan ke luar Jawa, Bengkulu, Kalimantan, Sumatera, bahkan saat itu disangoni 350.000 menjadi PNS keluar Jawa ya. Tapi ibu saya tidak mengizinkan lah, mondok teman-teman ku para musuh ilmu pandungan. Karena saya sejak belajar tamat SD di Kalikanggu belajar agama, ini mungkin karena tidak ada, desa saya juga nggak ada yang berdagang. Usia 14 tahun setiap Idul Fitri, Idul Adha sudah disuruh khutbah ya. Ini karena adanya musola. Kalau Jumatan saya ke Kalikanggung. Ini cerita aja saya sharing ya, untuk memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda. Sehingga ya itulah yang penting, kita bisa beri contoh uswatun hasanah, menjadi sumber moralitas, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap moralitas. Itu yang kita pegang ya. Apalagi santri notabene-nya samina wa ta'na kalau dengan orang tua atau dengan orang kiainya ya. Saya kalau pengen cerita banyak pengalaman murid saya, anak buah saya di kerja dapat
ini semua sudah ngerti ya sifat-sifat yang saya lakukan baik di kantor maupun ketika saya menjadi guru. Mesti ada kenangan dari Pak Nur gitu ya selalu. Karena sampai-sampai ada sih murid ketika belum laku, Pak aku dicarikan jodoh, ya tercarikan ya. Termasuk ketika Mas Haryono masih bujang jadi anak buah saya. Tapi jebul-jebulnya udah punya, akhirnya ya sudah kan gitu ya. Udah baik. Sama-sama tamatan SMA 1 waktu itu ya, tapi yang satunya SMA 2, tapi mau pasangkan sudah punya ya. Anak teman ya. Sekarang jadi guru MI ya, anaknya Pak Pakri ya, Pak Amsor ya. Terus jadi guru saya dulu di SMA Negeri 2 kurang lebih 14 tahun. Ketika dimutasi tidak pernah berhasil, kami selalu digandoli oleh kepala sekolah. Saya mengalami kepala sekolah SMA dari Pak Isam, Pak Romdon, Pak Wunijo sampai 4 kepala sekolah. Karena kami selalu membangun paguyuban kebersamaan. Yang namanya Desa Preman, SMA 2 itu terkenal ya, jadi terkenal nakalnya. Tapi kami di sana makanya bisa sering tidak pulang, sholat Jumatan di sekolah, sorenya kumpul sama remaja ke Karang Taruna. Kami mengadakan pengajian ke rumah-rumah ya, termasuk guru-guru adaba. Itu yang saya lakukan ya dulu perjuangannya. Sehingga ini nanti peran ya yang perlu dicontoh adalah peran pemuda bagaimana, karena hidup saya adalah perjuangan untuk mengabdi ikhlas lillahi ta'ala ya. Saya tidak pernah mengharapkan materi apa, tapi dilalah Allah itu yang memberikan materi ya, kecukupan kepada kita. Saya masih jadi guru 2004 tadi kembali diminta untuk menjadi pejabat kasih ya, kepala seksi waktu itu ya. Orang rame-rame hebat ya, guru jadi pejabat ya. Bagi saya tidak ada artinya apa-apa karena saya tidak pernah merasa jadi pejabat gitu ya. Sehingga dengan teman-teman anak buah yang penting ya sudah ada uang, waktunya makan, waktunya kerja. Pembinaannya kita santai aja. Ini anak buahnya ada di sini. Sekarang sudah jadi calon pejabat juga ya. Sudah ikut asesmen, nanti akan jadi calon kasih mudah-mudahan ya. Karena sudah menjadi pimpinan Hamsor. Dan saya masih sampai sekarang itu aktivisnya di organisasi keagamaan juga organisasi. Masih banyak jabatan saya di organisasi ya. Jadi sebagai tambahan ya. Kalau sampai sekarang saya di MWC NU Taru masih ditempatkan sebagai mustasar ya. Karena sudah sepuh sih ya. Saya dengan Pak Haji Paparehi yang usianya sama, maka saya sebagai mustasar di MWC NU ya. Pengurus KBIH NU Hasyim As'ari ya, setelah pensiun ditarik jadi pengurus KBIH NU. Pengurus IBHI Kabupaten Tegal setelah pensiun ditarik juga menjadi IBHI 2019 sampai 2024 ya. Pengurus FKUB 2 periode, Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Sampai sekarang ya jadi Forum Kerukunan Umat Beragama, menjadi pengawas penghayat aliran kepercayaan masyarakat. Saya juga pernah rombongan yaitu survei kegiatan di Pak Muhyiddin dengan teman-teman dari Kodim, dari Polres, kegiatan malam ya, karena itu masuk dalam aliran ya. Jadi apa itu masuk. Ini tadi ada WA juga Pak Depokan, ini masih baru apa gimana ya, ini belum tahu ya. Jadi kalau Pak Gem ya, penghayat aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten itu ada 7, yang terbesar di Bojong ya, Tri Bakti sana, Trijaya ya. Sekretaris MUI sampai sekarang saya 2 periode ya. Sekarang mungkin nanti habis 21 ya. Yang ketuanya Bapak Kiai Haji Humedi ZA ya. MHUM, mantan Kepala Pengadilan Agama. Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Hanya tahun ini dipending dananya. Saya setiap tahun memberi bantuan ke masjid-masjid. Kalau masjid 10 juta, musola 5 juta.
Zamannya Entus kami dapat dana 1,4 1 miliar 400 juta, kami bagikan semuanya ya. Kami tidak pernah KKN, makanya kami hanya memberitahu misalnya Karangmau silakan, dan kemudian mesti tak pilih Karangmau diberi ya. Ya kalau karena dekat saya beritahu ya, misalnya Jatikapir pernah diberi, Kalipinang pernah diberi, karena saya hanya memberitahu saja. Proposal semuanya adalah tahun ini yang kemarin dialokasikan oleh Bu Umi 780 juta karena Covid Pak, sehingga Bulakwaru dua-duanya Masjid Maju gagal semuanya. Biasanya 10 juta, kami yang MUU ya zamannya terus itu memang banyak terus, minimal 1 tahun, karena di samping digunakan untuk tarhim ya, untuk tarhim ke masjid-masjid. Karena kalau tarhim kan yang ketiban juga dapat bantuan 10 juta, nanti masjidnya 10 juta. Ini sudah ya, tahun ini tidak ada. Sudah pensiun masih ditarik lagi oleh rekomendasi kepala kantor dan disetujui Bupati pengurus Basnas Kabupaten Tegal ya 2019, 2014, 2024. Makanya ini dari Tarub untuk ya santunan kelihatannya kosong, tidak ada proposal ya. Banyakkan daerah Balapulang, Lebaksiu kemarin sudah dialokasikan semua. Masing-masing kalau ikan teranting kan 2 juta lumayan ya. Dan Happy ya, ini nggak ada yang minta ya, makanya ya, saya ada saya kelola di Kemenang sampai miliaran saja, biasa-biasa saja, nggak pernah. Itu bukan uangnya ya, bukan uangnya. Saya sering ditanya oleh wartawan dan sebagainya, kelola uang miliaran berarti Pangur dapat pinnya 10%, itu zaman dulu. Tapi tidak, alhamdulillah. Makanya begitu pensiun pun selamat, tidak ada masalah apa-apa ya. Ini anak buahnya di sini ada ya, makanya calon kasih mudah-mudahan ya, doakan Mas Haryono ya, Mas Haryono. Kebetulan sudah jadi pimpinan Ansor anak cabang Tarub. 1 menit lagi Bapak. Ya. Kalau di NU cabang kami tadi sudah sampai wakil Tanfidia, tapi sampai sekarang saya diserahi sebagai pengurus STKIP ya. Monggo pemuda yang belum kuliah masuk aja Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan NU Kabupaten Tegal. Kami ada di dalamnya. Itu yang menggulkan juga adalah anak dari Tarub. Ya, teman saya adalah Sururi, dosen Undip, yang menggulkan sampai mendapat SK STKIP. Berkali-kali gagal, tapi begitu SK turun dia dicoba oleh Allah sampai menyebabkan meninggal dunia. Sururi binti Haji Suhel Jamil ya, almarhum. Dia ada ngejak saya ke Jakarta, kadang diskusi juga, selalu saya sering jadikan sebagai teman ya, karena sama-sama dari Tarub. Pengurus Forum Komunikasi KBH Kabupaten Tegal ini masih banyak, sehingga makanya saya kadang-kadang ketemu teman tidak kelihatan tua, karena aktivitasnya saya mengikuti statementnya Muhammad Muhadir, Presiden atau Perdana Menteri Malaysia. Sekalipun tua tetap jangan sampai loyo, gerak dan gerak. Kalau gerak mudah-mudahan Allah akan memberikan satu kesehatan ya. Geraknya juga disertai dengan doa. Ini saya tidak, makanya materi tak berikan semuanya, ini pengalaman-pengalaman saja ya. Terakhir saya mendapat kepercayaan PLT kepala kantor ya, sehingga sampai PLT paling terlama sampai Kak Kanwil ketika pembinaan menyampaikan PLT yang tidak usak-usuk. Artinya tidak kusuk, yang tidak PLT saja, kalau usak-usuk ingin menjadi kepala. Tapi saya tidak, 14 tahun di kantor juga diberi jabatan, dari Mapenda 7 tahun, Penamas 3 tahun, di Bimas mengelola KUA Kabupaten Tegal juga 5 tahun. Terakhirnya mungkin sebagai kenang-kenangan sebagai PLT hampir 11 bulan ya, jadi PLT kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Sehingga sampai sekarang teman-teman ya, kalau saya ke kantor ya masih senang, saya hormat. Apa yang sekarang saya sering kantor adalah membawa jamaah calon haji ya. Monggo ini di sini juga kalau ada yang berhaji, ini
Ibu Haja Aziza, Pak Jenal juga bisa mengantar ke sana, ya udah biasa. Saya kira itu pengalamannya, perannya pemuda di sini. Saya akan memberi pemahaman arti kemerdekaan, arti nasionalisme, arti Pancasilais. Modal utamanya adalah kalau agamanya kuat, pengamalannya kuat, semuanya akan jadi kuat. Di sini saya tulis pahlawan-pahlawan yang muslim, para habaib, ya. Sudah 15 menit. Sudah 15 menit ya, nanti ya. Ini untuk menyiapkan jawaban-jawaban. Perjuangannya para ulama sudah saya kumpulkan banyak ya. Jadi jangan dikira kemerdekaan itu yang merebut bukan hanya para ulama, tapi di dalamnya ternyata adalah ulama-ulama yang sangat gigih ya, sampai ke titik darahnya. Ini berjuang melawan penjajah itu mudah, tapi sekarang bukan melawan penjajah tetapi melawan teman-temannya sendiri ya. Ini yang perlu kita gagas. Maka kami juga ini materinya singkat, tak buat hanya 3 halaman ya. Jadi materi apa saja insya Allah, karena sering memberi materi. Saya berguru ini menyampaikan materi, honornya berapa gitu ya. Tapi saya tidak kemudian mengharap seperti itu, karena kalau cerita formal namanya narasumber, kita sudah tahu pos-posnya kan seperti itu. Tapi kalau setiap di organisasi kami